Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan materi Sistem Penginderaan Jauh. Kelompok 2 terdiri dari Dian Hermawan, Silvi Titasari, Sohifatul Habibah, Bragi Berliana, dan Devi Wulandari. Materi pertama yaitu wahana dan sensor. Untuk mengukur suatu objek yang ingin diukur, menggunakan alat untuk mengamati suatu objek. Alat yang dimaksud merupakan alat perekam yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang dikajinya berupa alat pengindra atau sensor. Alat pengindra atau sensor tersebut dibawa oleh suatu wahana. Wahana pembawa sensor dapat berupa balon udara, pesawat, satelit, maupun jenis wahana lainnya. Jenis-jenis sensor. Sensor berdasarkan sumber energi yang dipancarkan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sensor aktif. Tipe sensor ini menyediakan sumber energi sendiri untuk menerangi objek yang diamati. Lalu yang kedua, sensor pasif. Tipe sensor ini tidak menyediakan sumber energi sendiri dan mendeteksi radiasi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek atau adegan yang diamati. Jenis-jenis wahana. Wahana dapat diartikan sebagai kendaraan yang membawa alat pemantau atau sensor. Berdasarkan posisi wahana, wahana dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pesawat terbang rendah sampai medium atau low to medium altitude aircraft. Yang kedua yaitu pesawat terbang tinggi atau high altitude aircraft. Dan yang terakhir ada satelit dengan ketinggian antara 400 sampai 900 km dari permukaan bumi. Materi yang kedua yaitu sensor fotografik. Proses pengambilan informasi objek berlangsung seperti pada kamera foto biasa atau yang dikenal sebagai proses kimiawi. Tenaga elektromagnetik yang diterima kemudian direkam pada emulsi film dan setelah itu diproses. Hasil proses tersebut akan menghasilkan foto. Ada beberapa keuntungan menggunakan sensor fotografik, yaitu 1. Pemakaian yang sederhana seperti proses pemotretan biasa. Yang kedua, biaya tidak terlalu mahal. Dan yang terakhir, resolusi spasialnya baik. Materi ketiga adalah sensor elektrik. Sensor elektrik digunakan untuk perekaman data sistem penginderaan jauh non-fotografik. Karena proses perekaman objek permukaan bumi tidak didasarkan pada pembakaran pada film, tetapi didasarkan pada sinyal elektrik yang dipantulkan maupun dipancarkan objek dan direkam scanner yang tercatat pada detektor. Detektor untuk sensor elektrik adalah pita magnetik dan perekamannya didasarkan pada energi yang dipantulkan maupun energi yang dipancarkan. Materi selanjutnya adalah fisika penginderaan jauh. Data yang diperoleh penginderaan jauh disimpan atau disiam dari jarak jauh. Oleh karena itu, data yang direkam dalam bentuk data mentah perlu dianalisis. Maka data tersebut perlu dianalisis dari data tersebut menjadi informasi yang diperlukan. Data tersebut diperoleh melalui interaksi antara objek dengan tenaga elektromagnetik di mana radiasi matahari merupakan sumber tenaga. Materi yang kelima, spektrum elektromagnetik. Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang disebut spektrum elektromagnetik. Gambar spektrum elektromagnetik di bawah disusun berdasarkan panjang gelombang diukur dalam satuan meter, mencangkup kisaran energi yang sangat rendah dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah, seperti gelombang radio sampai ke energi yang sangat tinggi dengan panjang gelombang rendah dan frekuensi tinggi seperti radiasi X-ray dan gamma ray. Spektrum elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari sangat bervariasi panjang gelombangnya, tetapi untuk aplikasinya tenaga elektromagnetik diklasifikasikan. Klasifikasi spektrum elektromagnetik dan panjang gelombang. Spektrum elektromagnetik yang bergerak dan masuk ke permukaan bumi, tidak semua spektrum masuk, tetapi hanya sebagian kecil spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Spektrum yang mampu mencapai permukaan bumi melalui celah-celah atmosfer disebut dengan jendela atmosfer. Jendela atmosfer yang sejak dahulu digunakan oleh manusia adalah spektrum nampak. Spektrum ini mempunyai panjang gelombang 0,4
sampai 0,7 μm dan sesuai dengan kepekatan mata manusia. Materi yang keenam, hambatan dari atmosfer. Tenaga elektromagnetik dalam jendela atmosfer tidak semua dapat mencapai permukaan bumi secara utuh, karena sebagian daripadanya mengalami hambatan di atmosfer. Hambatan ini disebabkan oleh butir-butir yang ada di atmosfer seperti debu, uap air, dan gas. Proses penghambatan terjadi terutama dalam bentuk serapan, pantulan, dan hamburan. Hamburan tersendiri ialah pantulan ke arah berbeda yang disebabkan oleh benda yang permukaan kasar dan bentuknya nyata menentu, atau oleh benda-benda kecil yang terserak tak menentu. Tenaga elektromagnetik sebagian dapat mencapai permukaan bumi diserap oleh objek di permukaan bumi, sedangkan selebihnya dipantulkan oleh objek hingga mencapai sensor yang dipasangkan pada pesawat terbang, satelit, atau wahana lainnya. Hamburan tersendiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hamburan Rayleigh, Mie, dan non-selektif. Materi ketujuh, hamburan Rayleigh. Hamburan Rayleigh terjadi karena tenaga elektromagnetik yang berinteraksi dengan partikel memiliki diameter lebih kecil daripada panjang gelombang yang mengenainya. Jumlah radiasi gelombang elektromagnetik yang terhambur dapat didekati dengan menggunakan koefisien volume hamburan, yaitu sigma lambda sama dengan 4pi kuadrat buka kurung nv kuadrat buka kurung n kecil kuadrat per n kecil 0 kuadrat tutup kurung per lambda pangkat 4 buka kurung n kecil kuadrat min n0 kuadrat tutup kurung kuadrat, di mana n besar merupakan jumlah partikel per cm kubik, V merupakan volume partikel penghambur, lambda merupakan panjang gelombang radiasi, n kecil merupakan indeks refraksi partikel, n0 sama dengan indeks refraksi medium. Hamburan Rayleigh dalam satu partikel dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan I0 8pi pangkat 4 alfa kuadrat per lambda pangkat 4 R kuadrat dikali 1 plus cos kuadrat theta, di mana I0 merupakan intensitas mula-mula, alfa polarisabilitas, lambda panjang gelombang datang, dan R jarak partikel ke pengamat. Nah, hamburan Rayleigh ini membuat warna langit menjadi cerah kebiruan. Kemudian materi ke-8 adalah hamburan Mie. Hamburan Mie adalah hamburan yang terjadi apabila diameter partikel atmosfer sama dengan panjang gelombang tenaga yang berinteraksi. Besar koefisien hamburan dapat dideteksi dengan volume sebagai berikut yang sudah tertera pada video, di mana keterangannya N A sama dengan jumlah partikel pada A, A plus turunan A. Lalu K buka kurung A, N tutup kurung adalah penampang melintang hamburan. Lalu A adalah radius partikel sferis dan N adalah indeks refraksi partikel. Hamburan Mie memiliki intensitas cahaya terhambur yaitu IH sama dengan I0 1 per R kuadrat lambda kuadrat per 4pi kuadrat dikali dengan sigma aksen H, di mana I0 sama dengan intensitas mula-mula, sigma aksen H adalah tampang melintang hamburan diferensial, lambda adalah panjang gelombang datang, dan R adalah jarak partikel ke pengamat. Nah, hamburan Mie ini menyebabkan langit menjadi berwarna. Contohnya, seperti fenomena langit merah di Jambi.
materi selanjutnya adalah materi hamburan non-selektif. Hamburan non-selektif adalah hamburan yang tidak tergantung pada panjang gelombang dan arah radiasi. Biasanya dihamburkan oleh partikel-partikel besar dengan diameter jauh lebih besar dari panjang gelombang radiasi. Hamburan non-selektif merupakan hamburan yang menghamburkan hampir seluruh spektrum tampak di atmosfer. Hamburan non-selektif terjadi ketika gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan partikel atmosferik yang berukuran lebih besar dari panjang gelombangnya. Hamburan ini memiliki diameter material yang lebih besar dari spektrum tampak dengan materi seperti debu, asap, uap air, CO3, dan sebagainya. Hamburan ini dicirikan dengan warna langit yang gelap atau awan cumulonimbus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada ditanyakan, silakan.